Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ini bisa kita lanjutkan tentang diagram Latimer. Apa sih diagram Latimer itu? Diagram Latimer itu adalah suatu diagram yang menyatakan kesetabilan suatu redoks atau kesetabilan satu bilangan oksidasi dan reduksi tertentu dari satu unsur ya. Misalnya nanti saya punya unsur mangan, saya punya unsur klor, maka dia kesetabilannya bagaimana di dalam bilangan oksidasi tertentu berdasarkan nilai potensial redoksnya. Fungsinya apa sih diagram Latimer itu? Dia memprediksi kestabilan relatif dari suatu bilangan oksidasi, baik itu dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Biasanya dia dinyatakan dalam satu pH tertentu, apakah dia berada di pH asam atau berada di pH basa. Misalnya dia apakah berada di pH 0 ataukah berada di pH 14. Jadi tidak ada variasi pH di dalam suatu diagram Latimer ya. Terus kemudian diagram Latimer ini dia juga salah satu yang terlama ya, yang paling lama yang bisa digunakan untuk merepresentasikan kesetimbangan suatu substansi tadi yang memiliki berbagai macam bilangan oksidasi. Biasanya dia dinyatakan dalam keadaan standar ya, dalam keadaan standar dari bilangan oksidasi tertinggi menuju bilangan oksidasi terendah. Keadaan standar itu berapa biasanya? Artinya standard conditionnya di sini lebih tepatnya itu adalah pada pH tadi, karena diagram Latimer itu di sini dikatakan pada pH yang tertentu. Berapa pH-nya? Kalau dia strong acid atau asam kuat itu adalah pH-nya 0. pH 0 itu berarti konsentrasi H plus 1 molar. Atau kalau misalnya dia basa kuat berarti dia pH-nya adalah 14 atau strong base yaitu 1 molar. Coba kita lihat contoh dari diagram Latimer. Di sini saya punya diagram Latimer pada kondisi asam dan basa untuk persenyawaan dari unsur mangan ya, atau berbagai bilangan oksidasi dari unsur mangan. Pertama, kita punya acidic solution atau kondisi asam, dan yang kedua kita punya basic solution atau kondisi basa. Dengan demikian, maka kita tahu bahwa diagram Latimer itu punya dua kondisi. Jadi kalian harus perhatikan dulu, diagram Latimer yang kalian ambil itu sudah benar tidak kondisinya. Misalnya kamu membutuhkan diagram Latimer asam, maka ambil yang asam. Kamu membutuhkan basa, maka ya ambil yang basa. Bagaimana cara membacanya? Coba kita lihat dulu. Tadi dinyatakan bahwa diagram Latimer itu dia keadaan bilangan oksidasi tertinggi, sini plus 7, sampai terendah dari suatu unsur yang memiliki multistate atau berbagai macam keadaan bilangan oksidasi. Misalnya adalah mangan. Mangan itu dia punya bilog 0, ada juga bilog plus 2, ada bilog plus 3, ada plus 4, ada plus 5, plus 6, dan plus 7. Jadi dari sebelah kiri itu adalah higher oxidation state ya. Sedangkan pada sebelah kanan itu adalah lowest-nya ya, yang paling rendah, atau yang sini adalah highest-nya yang paling tinggi. Coba kita perhatikan arah panah dari diagram Latimer itu. Arah panah dari diagram Latimer, misalnya kita ambil mangan 7 ya, mangan 7 persenyawaannya dia dalam bentuk MnO4-. Biasanya dalam bentuk kalium permanganat. Nah, kalau dia mau berubah menjadi mangan 6, maka persenyawaan yang ada pada kondisi asam untuk mangan 6 itu adalah HMnO4-. Berapa potensial redoksnya, terutama reduksi ya, ini reaksinya ya, karena berubah dari plus 7 menjadi plus 6. Berapa nilai potensial reduksinya adalah plus 0,90. Nah, kalau dari plus 6 mau menjadi plus 5, di sini persenyawaan plus 5-nya adalah H3MnO4 ya. Atau kalau misalnya kamu splitkan menjadi MnO4 berapa minus? 3 minus, 3 minus, 3 minus di sini 4 kali 2 adalah 8, 8 dikurangin 3 adalah plus 5. Ini adalah persenyawaan dengan bilog plus 5. Berapa redoksnya? Untuk tereduksi dari plus 6 dalam bentuk HMnO4- menjadi H3MnO4 itu dia adalah 1,28. Lalu dari plus 5 ke plus 4 berapa? 2,9.
plus 4 dalam bentuk apa? MnO2. Nah, dari MnO2 kalau dia mau menjadi bentuk state dari plus 3, maka dia reduksinya adalah plus 0,95. Kalau dari bentuk 3 ke bentuk 2, state-nya adalah plus 1,51. Kalau dari bentuk 2 ke bentuk 0 berapa? Min 1,81. Oke, itu adalah arah reaksi yang dasarnya ya, dari keadaan Bilog tertinggi ke Bilog rendah. Misalnya saya perlu dari Mn7 Bu ke Mn5. Gimana caranya Bu? Ingat pelajaran yang kemarin. Kalau jenis reaksinya adalah sama, oksidasi-oksidasi, reduksi-reduksi, maka kamu tidak boleh menentukan enol sel itu dengan cara menjumlah potensialnya, potensial reduksinya. Misalnya kamu jumlah 0,90 ditambah 1,28. Ini tidak boleh ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya kemarin? Adalah melalui nilai delta G-nya. Jadi di sini nanti melalui nilai delta G-nya ya. Reaksi yang pertama ditentukan dulu, terus kemudian delta G-nya berapa, reaksi yang kedua ditentukan juga nilai delta G-nya berapa. Setelah itu kita dapatkan nilai delta G untuk keseluruhan reaksi atau delta G3. Nah, dari nilai delta G3 itu baru kita tentukan berapa nilai enol reduksi dari plus 7 ke plus 5 gitu. Kalau misalnya saya mau dari plus 7 ke plus 4 Bu, caranya pun sama, berarti dia harus melewati berapa tahap reaksi? 1, 2, 3. Jadi ada 3 tahap reaksi yang harus dilampaui oleh perubahan dari mangan 7 ini ke mangan 4 ya, ada 3 tahap reaksi. Gak bisa Bu cara pintas ya kalau sudah ditentukan sebelumnya. Di data ini misalnya, di data ini sudah ada datanya ini. MnO4 min menjadi MnO2 itu adalah plus 1,69. Ini karena sudah dihitung ya. Jadi data ini memang cukup lengkap. Berarti kalau misalnya dari MnO2 ke Mn2 plus berapa Bu? Ini 1,23. Kalau dari MnO4 minus ke Mn2 plus Bu, di sini sudah dihitung ya, 1,51. Kalau misalnya diagram Latimermu tidak ada arah yang jumping kayak gini, yang kemudian loncat begini, ya berarti kamu harus menghitung satu-satu dari keseluruhan reaksinya, supaya kita dapat berapa enol reduksi dari state ini ke state yang satunya. Kalau misalnya saya mau berapa ya, dari berapa ya, Mn, saya hapus dulu ya karena ini sudah banyak ininya, tulisannya sudah banyak, coretannya. Sebentar, saya hapus dulu. Misalnya saya mau dari MnO4 minus menjadi Mn3 plus, maka kamu cari cara tercepat aja. Cara tercepatnya mana? Ini ya, 1, terus baru kemudian dari MnO2 menjadi Mn2 plus. Ada dua reaksi, jadi reaksinya nanti adalah MnO4 minus menjadi MnO2, baru yang reaksi kedua adalah ditotalkan menjadi MnO2 menjadi Mn3 plus begini, sehingga total reaksinya nanti kan ketemunya adalah MnO4 minus menjadi Mn3 plus. Kalau misalnya MnO4 minus menjadi Mn Bu ya, kita cari cara yang tercepat ya, 1, 2 ini berarti reaksinya adalah MnO4 minus menjadi Mn2 plus, baru kemudian Mn2 plus itu menjadi Mn.
Jangan lupa disetarakan, nanti baru di total nilai delta G-nya berapa, terus kemudian nilai E-nya jadi berapa. Oke, itu pada keadaan asam ya. Terus sekarang kita lihat pada keadaan basa. Pada keadaan basa di sini perhatikan persenyawaannya bentuknya berbeda. Ini MnO4-, ini MnO42-. Ya, ini sama 2- tapi bentuk terionisasinya berbeda. Ini juga begini, ini sama MnO2, terus Mn3 plusnya bukan dalam bentuk Mn3 plus tapi Mn2O3. Jadi kalau dalam kondisi basa kalian akan menjumpai persenyawaan mangan 3 itu umumnya adalah dalam bentuk Mn2O3 ini. Kalau dalam keadaan 2 Bu, MnOH2. Dalam pilok 0 ya, tetap sama 0 ya. Berapa ini tadi? 7 menjadi 6 plus 0,59. Perhatikan nilainya kan tidak sama dengan kondisi asam. Terus kemudian 6 menjadi 5. 0,27 nilainya juga nggak sama kan. 5 menjadi 4, 0,93 di sini 2,9. 4 menjadi 3, 0,15. Kalau yang asam adalah 0,95. Kalau 3 menjadi 2, min 0,25 di sini ya, di atas masih positif. Sedangkan yang MnOH2 menjadi Mn itu adalah min 1,56. Di sini juga sudah ada ini ya, apa istilahnya ya, langkah yang cepatnya. Misalnya ini kan MnO4- menjadi MnO2, ini kan sudah ada 0,59 kalau dalam kondisi basa. Kalau dalam kondisi asam adalah 1,69 volt. MnO2 menjadi MnOH2 kali dalam kondisi basa min 0,05, sedangkan dalam kondisi asam adalah 1,23. Ini. Bu, sekarang kalau misalnya yang ditanya adalah Mn menjadi MnO2. Mn menjadi MnO2. Maka berarti reaksinya dibalik kan. Reaksinya berarti kalau Mn menjadi MnOH2 aja, itu berarti reaksinya balik ke arah kiri. Nanti kemudian ini juga ke arah kiri lagi, ini juga ke arah kiri lagi. Kalau ke arah kiri berarti potensialnya bukan reduksi tapi oksidasi. Tandanya tinggal dibalik, 1,56. Yang sini menjadi MnOH2. Berarti ini juga dibalik berapa? Plus 0,25. Yang ini dibalik jadi berapa? Minus 0,15. Atau kalau misalnya di sini sudah ada cara jalan pintasnya ya, itu adalah min 0,05. Ini berarti kalau dibalik jadi berarti dari arah sini ke sini itu adalah plus 0,05. Itu caranya kalau dibalik. Jadi kalau yang ditanya adalah enol oksidasi mangan menjadi MnO4- dalam suasana asam ataupun basa, maka arah reaksinya berarti bukan ke kanan, tapi arah reaksinya adalah ke kiri. Berarti dari diagram Latimer ini, kamu harus balik dulu nilai potensial selnya, supaya dia menyatakan untuk reaksi oksidasi dari biloks yang rendah ke biloks yang tinggi. Oke, misalnya di sini saya punya diagram Latimer untuk ini belum diganti ya, untuk Cl ya. Diagram Latimer untuk Cl, ada ClO4 dalam kondisi asam juga sama basa. Yang atas ini adalah asam, yang bawah adalah basa. Ini ada tandanya H di sini ya, maka dia dalam kondisi asam, yang bawah adalah kondisi basa. Tentu nilainya berbeda seperti tadi yang sudah diceritakan. Ya, coba Bu dikasih cara mengerjakannya, boleh. Coba kita lihat dulu. Di sini saya kasih 2 diagram ya, 2 diagram Latimer untuk kondisi asam untuk unsur Cl. Itu ada 2. Ya memang karena sumber itu kan macam-macam ya. Ada yang datanya memang lengkap diagramnya, ada yang diagramnya versi simple. Ini kan di atas kan kita lihat versi simple nih. Dari ClO4 menjadi, ini kan satu panahnya cuma satu aja ya. Mengerjakan kalau yang bawah ini kan sudah ada yang dari sini ke sini, itu kan sudah ada, atau dari mana ya, dari ini
HClO3 minus menjadi HClO2, ini kan sudah ada juga. Nah dari sini ini kan berarti kalau dikasih data mengerjakannya ya enak yang bawah ya, karena datanya lebih lengkap yang bawah. Tapi kalau yang atas ini kan datanya lebih sederhana, sehingga kita juga mengerjakannya tahapannya itu harus banyak. Kalau semakin datanya lebih sederhana berarti kan kita harus mencari lebih banyak. Coba kita lihat dulu datanya sih perbandingannya. Plus 1,201 di sini 1,2, berarti memang lebih presisi yang bawah ya. Ini 1,181 di sini 18. Presisian yang bawah ini plus 1,674 di sini plus 1,65 dibulatkan yang atas. Plus 1,630 ini ada ketidaksamaan sedikit ini di sini. Plus 1,630 di sini adalah plus 1,67. Terus kemudian yang sini 1358 di atas dibulatkan menjadi plus 136. Kalau ada perbedaan seperti itu bagaimana Bu? Ya tergantung kamu dikasih datanya yang mana, ya kamu mengerjakan berdasarkan data itu. Kan kita based on case-nya seperti apa. Paling kiri plus 7, paling kanan minus 1. Karena untuk Cl itu kan dia bukan 0 ya, paling rendahnya. Karena 0-nya di sini masih ada minus 1. Berarti bilog paling rendahnya adalah minus 1. Misalnya kita ambil yang mana ini? Mau ambil data yang mana aja sih boleh ya, sebentar ya, kita lihat dulu ke ini tadi sudah saya copy. Misalnya diminta menghitung ke arah misalnya ini 1, kita hitung dari ClO4 minus, misalnya yang diminta adalah E0 reduksi dari ClO4 minus ke HClO2. Kan nggak ada di sini, shortcutnya kan nggak ada ya. Berarti kita menghitung 2 langkah. Pertama adalah ClO4 min menjadi apa? ClO3 minus. Nanti yang kedua baru ClO3 minus menjadi HClO2. Begini. Disetarakan karena ini dalam kondisi asam, maka adalah penyetaraannya dalam kondisi asam. Yang pertama adalah kita reaksinya ini tadi E0-nya berapa ini? 1,201. Yang bawah adalah 1, berapa? 81 plus 1,181 ini ya. 181 kita setarakan dulu. Di sini Cl-nya sudah setara. O-nya ada 4, di sini ada 3, berarti yang berkekurangan kita tambahkan H2O. H2O, maka di sini muncul H+ ada 2, di sini tidak ada, berarti di sini adalah 2H+. Ya, 2H+, muatannya minus 1 sama plus 2, di sini muatannya minus 1, berarti selisihnya berapa? Ini kan berarti plus 1 ya, plus 1 ke minus 1 itu adalah 2 elektron ya. Ya, minus 1 yang kanan, nggak mau dia ditulis di situ, minus 1 yang kanan. Terus kemudian yang kiri adalah min 1 plus 2, yaitu adalah plus 1. Dari plus 1 ke minus 1 ini adalah 2 elektron selisihnya. Maka di sini kita tambah adalah 2 elektron. Yang bawah reaksinya gimana? Di sini 3, O-nya di sini adalah 2, maka kita tambah berarti adalah 1H2O lagi. 1H2O ketambahan 2 di sini. 2 di sini ada 1, 3, berarti di sini berapa? 3H+ ya. 3H+, ini 3H+, muatannya adalah 3+ sama minus 1, berarti berapa? Plus 2 ya. Plus 2 yang kanan tidak ada karena ini adalah 0, di sini juga 0, berarti di sini berapa? 2 elektron juga. Coba kita total dulu ya.
Kalau kita total ketemunya 4 elektron ditambah ClO4 minus ditambah berapa? 5H plus ditambah plus menjadi ya, ini kita coret. Berarti ini menjadi HClO2 ditambah 2H2O. Coba kita hitung dulu untuk mengecek tadi sudah benar apa belum menyetarakannya. Ini oksigennya ada 4, yang kanan ada 4, hidrogennya ada 5, Cl-nya ada 1. Oke ya, muatannya adalah 5 plus minus 1, 4 minus sama yang 0 adalah 4 plus sama 0 adalah 4 elektron yang kanan. Oke. Sekarang kita hitung delta G-nya kemarin. Delta G sama dengan adalah min NFE. Delta G standar sama dengan min NFE standar. Berarti di sini berapa yang terlibat? Yang terlibat di sini adalah 2 elektron 2, kemudian F, E-nya berapa tadi? 1,201. Terus kemudian yang di sini yang terlibat juga 2 elektron, minus 2 ya. F, terus kemudian dikali 1,181. Begini, kita total dia ini berarti min 2, totalnya sama dengan ini ya. Karena min 1,201 dikali 2 kan berarti 2,402. Begini minus karena di sini minus. Yang di sini berarti berapa dikali 2? 2, 16, masih 1, berarti 3 ya. 3, terus kemudian 2. Minus, jangan lupa di sini ada minus karena di sini adalah minus. Kita total. Totalnya adalah 4, 6, 7, ya betul ya. 2 tambah 2 4, 6, 7, di sini berapa? Min 4,764. Ini adalah delta G3. Oke. Nah, sini ya. Delta G3-nya tadi adalah min 4,764. Terus kemudian di sini adalah min NFE. Oh sorry, ini ya lupa terlewat tadi ada F-nya ya, masih di sini ada F-nya, jangan lupa. Sini juga ada F-nya. Nah, ini F-nya kita coret sehingga min N-nya ketemu berapa ini ya? 4 ya. Min 4 E0 sama dengan min 4764 atau E0 sama dengan min 4,764 dibagi berapa? Min 4, sehingga ini ketemunya akan positif 1, ya. Sekian volt, sehingga kita bisa tulis nanti di sini bahwa untuk ClO4 minus menjadi HClO2 itu adalah positif 1, sekian ya. 764 ini dibagi 4. Tidak sampai 2 ya, kalau 800 kan 2. 1, sekian. Oke, gitu ya. Bisa di kalau bawa kalkulator bisa dihitung. Coba saya hitung sebentar. Berapa ini biar lebih tepatnya adalah 4,764 dibagi 4. 1,191. Nah, gini. Positif ya, 1,91. Jadi di sini tadi saya mencontohkannya bukan ini loh ya, beda loh ya. Saya mencontohkannya tadi ClO4 menjadi HClO2. Tadi ketemunya adalah di sini berarti bisa kita tambah dia positif 1,191 volt. Gitu caranya. Nah, jadi di sini kalau misalnya exercise latihan, kamu harus bisa menentukan ya, belajar ya. Tadi ClO4 min menjadi HClO2 itu adalah 1, 1,191 volt. Nanti ditentukan lagi yang untuk ClO4 min menjadi HClO, ini kan lebih rendah beloknya ya. Terus ClO4 min menjadi Cl2, ClO4 min menjadi Cl minus. Ini adalah yang tahap paling ClO4 min paling kiri menjadi paling kanan.
Jadi kalau misalnya sudah ditentukan dari tahap atas di sini kan berarti tinggal nanti dari reaksi yang pertama, dari reaksi yang kita hitung tadi itu kan sudah ketemu ini ya, saya balik ke sini hitungannya. Tadi kan sudah ketemu reaksi dari ClO4- menjadi HClO2 ya, plus 2H2O ditambah 5H plus 4 elektron. Ini sudah ketemu di sini. Kalau ditanya yang satunya lagi tadi ditanya apa nak? Ditanyanya adalah Cl4- menjadi HClO. Cl4- menjadi HClO berarti kemana saya? Cl4- kan di sebelah kiri, HClO ini kan satu step lagi, berarti tinggal reaksi ini ditambah step yang selanjutnya, yaitu adalah HClO2 menjadi HClO. Berarti tinggal ditambah HClO2 menjadi HClO. Gini kan? Ya. Tinggal diinikan lagi. Coba kita hitung, ini hanya satu, Cl-nya 1, O-nya 2, O-nya 1, H2O ditambah 2H plus ya. 2H plus karena di sini 00 berarti plus 2 elektron ya. Coba ketemunya nanti berapa? Berarti ketemunya 2 elektron, berarti 6 elektron ditambah 2 sama ini H, saya tulis dulu ini Cl4 minus 4 minus, ini saya coret, ditambah 7H plus ditambah berapa elektron? Oh sudah H plusnya, sudah elektronnya sini menjadi HClO ditambah berapa? 3H2O. Jangan lupa setelah reaksi itu dicek dulu ya, benar apa tidaknya tadi itu menyetarakan. Ini Cl-nya ada 1, Cl-nya 1, O-nya ada 4, ini O-nya 4, H-nya 6 plus 1 7 ya, sudah setara ya. Muatannya yang kanan 0, yang kiri 6 elektron ditambah minus 1 berarti 7 minus sama 7 plus, sudah setara. Nah dari sini nanti dihitung, ini kan delta G3 nya tadi kan udah ada, delta G4 nya dihitung lagi berapa. Nah dari delta G4 nanti ketemu delta G5 berapa. Dari delta G5 nanti akan ketemu E0 reduksi untuk Cl4- menjadi HClO. Kalau pertanyaan yang selanjutnya Bu, yang ini Cl4- menjadi Cl2. Coba kita lihat ke atas. Oh sorry. Kita lihat ke atas di sini, berarti HClO ini satu step lagi dia menjadi ClO2. Tinggal dari reaksi ini nanti dilanjutkan lagi stepnya ya. Stepnya dilanjutkan lagi dari HClO menjadi Cl2 ya. Cl2. Nanti terus kemudian ini berarti ditulis ClO4- menjadi HClO, terus kemudian HClO menjadi Cl2. Oke, di sini perlu di note. Kalau mau dicoret nanti, kan reaksi di sini maunya kan Cl4- menjadi Cl2 kan. Berarti jangan sampai menyisakan HClO. Maksud saya di sini kan ini Cl-nya 2. Di sini kan 1. Kalau bisa jangan disetarakan seperti ini. Karena kalau disetarakan seperti ini, nanti kan jadinya Cl sebelah kiri 2, yang sedangkan yang sini 1. Maka lebih enak kita setarakan ini adalah setengah ya. Setengah di sini, sehingga di sini tetap 1, sehingga dicoret habis gitu. Nah, nanti ini di sini. Begini. Karena nanti pada reaksi selanjutnya kan kamu Cl-. Cl- itu berarti kan di sini harus dari Cl2 menjadi Cl- setengah Cl2 supaya hasilnya adalah 1 mol produk nanti terakhir menjadi Cl-. Kalau delta G sebenarnya tidak masalah ya, karena delta G itu kan per mol, min NFE artinya per mol daripada reaksinya. Kalau 2 kalinya ya akan menjadi 2 kalinya gitu. E-nya juga akan tetap, tapi lebih memudahkannya saja biar kamu juga nggak confuse nanti kok ada sisa seperti itu kan. Sebaiknya adalah dibuat 1 mol yang dicoret habis gitu loh, biar ini dicoret habis di sini.
Oke, nanti coba kerjakan yang ini, ditulis ulang, karena melihat dengan mengerjakan itu berbeda, kamu bisa apa enggaknya itu berbeda. Coba ditulis ulang, mungkin nulisnya jangan yang lebih rapi ya, seperti di sini ini misalnya contohnya di sini ada saya sudah buat yang untuk permangan di sini kan lebih rapi seperti ini, sehingga nanti kita dapat. Cuman dari sini ini kan dari MN ke dari yang rendah ke tinggi karena memang permintaannya beda, jadi tergantung permintaan saja. Kalau dari bilog rendah ke tinggi maka kamu oksidasi, berarti tadi E0 nya kamu balik, reaksinya kamu balik ke kiri. Tapi kalau mintanya adalah seperti ini, adalah reduksi, ini kan reduksi ya, maka ini dari kanan. Nah ini adalah oksidasi dari kiri, dari kanan ke kiri ya, yang ini dari kanan ke kiri. Oke, saya rasa kalian kerjakan ini ya untuk sebagai latihan. Jadi satu dari kiri ke kanan, yang satunya adalah dari kanan ke kiri, supaya nanti lebih mahir ya mengerjakannya. Tergantung permintaan soalnya kan ya. Tapi dari data itu artinya kita fleksibel sebenarnya. Dari data latimer itu kita mau mencari kespontanan reaksi itu dari mana saja bisa. Apakah dari bilog tertinggi atau dari bilog yang terendah, yang diminta apa gitu. Itu tergantung pada permintaannya ya. Pada bagian ini saya akhiri di sini, nanti kita bahas lagi yang mangan ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.